سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Jemaah Masjid Jamiatul Ummah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah untuk puji syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi Allah dalam kesehatan, dilimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya. Allah membimbing kita kembali bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan keistiqomahan ini Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ketetapan iman di dalam dada kita sampai akhir hayat kita. Tak lupa kita kembali selalu memperbaharui niat kita. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunat atasku karena Allah. Salawat serta salam marilah kita baca kepada dan kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau hingga akhir nanti. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa ulumin fid dharain amin. Al-mabhatsus tsani, pembahasan yang kedua. Setelah kita membahas yang pertama yang di luar perkara di luar sholat kemarin, sujud syukur. Nah, pembahasan yang kedua, ibadah yang di luar sholat yang kedua adalah qada'ul fawaid, mengqada sholat-sholat yang tertinggal, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, adapun mengqada'ul fawaid ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, adapun sholat itu tunai apabila dikerjakan dengan beberapa syarat. Artinya tidak hukum diqada apabila ini dilaksanakan secara tunai. Apa itu tunai atau keadaan? Fi'lul wajibi bi waqtihi, melaksanakan yang wajib itu di dalam waktunya. Kita perbagi dulu yang pertama ini, melaksanakan yang wajib di dalam waktunya. Biidraki tahrimati yakunu adaan. Jadi kata Imam Hanafi dan Imam Hambali, Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal, sholat itu bisa dikatakan tunai minimal di waktu mengangkat takbiratul ihram. Lalu misalnya datang azan sholat yang sesudahnya, kita biasanya terlambat lah. Kira-kira tadi 5 menit lagi bisa sholat zuhur. Ternyata pada waktu takbiratul ihram Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan asar, maka sholatnya tadi itu hukumnya tunai. Artinya teruskan aja, tidak hukum qadaan. Nah, itu Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, jadi kapan batasnya sholat itu hukumnya tunai, artinya tidak qadaan? Di saat paling minimal seseorang itu takbiratul ihram, itu paling akhir. Takbir Allahu Akbar, lalu azan di masjid sholat asar, padahal kita hendak melaksanakan sholat zuhur. Nah, pada waktu itu sholat kita tunai. Cuma pada waktu hendak Allahu Akbar, azan di masjid, maka sholat zuhur kita tadi hukumnya hukum qadaan. Tidak boleh niat tunai. Nah, sekalipun kita sudah mengangkat takbir, aku sengaja sholat fardu zuhur tunai karena Allah. Pada waktu hendak azan di masjid, azan sholat asar, maka wajib kita membatalkan sholat kita tadi. Langsung laksanakan sholat zuhur secara qadaan. Nah, jadi maksud daripada adaan atau tunai paling minimal seseorang, kata Abu Hanifah dari Ahmad bin Hanbal, menemui takbiratul ihram secara sempurna. Allahu Akbar.
Tidak sampai di situ, sekalipun habis itu adzan asar kita melaksanakan sholat itu sholat zuhur tetap diteruskan 4 rakaat. Itu Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Amma inda Syafi'i wal Maliki, adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki artinya murid sama guru bila Imam Syafi'i murid Imam Maliki, guru Imam Syafi'i. Fa idraku rak'atin minas sholati, maka paling minimal dihukumkan hukum tunai, artinya tidak qadaan apabila menemui 1 rakaat. Karena kesibukan kita pekerjaan lalu mandi lah kita sholat zuhur, Allahu Akbar. Pada waktu sujud rakaat pertama, ini masih rakaat pertama lah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka wajib membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena kita niat sholat fardu zuhur secara tunai. Nah, sedangkan kita belum sempurna 1 rakaat. Kenapa tidak sempurna 1 rakaat? Karena kita masih sujud. Apabila sudah kita berangkat rakaat kedua, berarti sudah 1 rakaat dapat nilai sholat zuhur, lalu adzan sholat asar, maka diteruskan sholat tadi. Nah, itu masuk adaan, hukumnya hukum adaan atau tunai, tidak niat mengqadha. Jelas ini perbedaannya lah. Nah, bila takbiratul ihram paling minimal takbiratul ihram bagi Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun tunai paling minimal menurut Imam Syafi'i dan Imam Maliki itu menemui 1 rakaat terlebih dahulu, baru dikatakan sholatnya tunai. Ini jadi salah satu terbalik-balik nantilah. Nah, ini masalah perkara tunai. Yang kedua, al-i'adatu, mengulang sholat. Kapan kita dikatakan mengulang sholat? Apa itu mengulang? Fi'lu mislil wajibi bi waqtihi li khilati ghairil fasadi, mengerjakan seumpama yang wajib bi waqtihi, di dalam waktunya. Artinya tidak keluar daripada waktu. Sholat tadi itu dikerjakan pas di dalam waktu, tidak keluar waktu. Tetapinya li khilafin ghairul fasadi, karena ada sebab penyebab yang tidak merusak. Contoh kata Imam Abu Hanafi, kullu sholatin udiyat ma'a karahatit tahrim, setiap sholat yang dikerjakan beserta waktunya itu waktu makruh tahrim, tu'adu wujuban, wajib diulang kembali. Contoh, kesiangan, nah, terbit matahari misalnya jam 6:05, kita bangun jam 6, itu makruh tahrim melaksanakan sholat, kecuali sudah terbit matahari baru melaksanakan sholat. Nah, ini madzhab Imam Hanafi masih lain. Apabila seseorang itu mengerjakan sholat itu di waktu tahrim, nah, waktu makruh tahrim dikerjakannya, maka yang dikerjakannya tadi diulang kata Imam Abu Hanifah. Karena waktunya waktu tahrim, mengerjakan sholat waktu tahrim. Sama Rasulullah SAW pernah kesiangan. Nabi SAW menunggu terbit matahari baru beliau melaksanakan sholat subuh. Tetapinya apabila masih ada waktu, setelah waktu misalnya 3 menit cukup untuk melaksanakan sholat fardu subuh, maka kerjakanlah waktu tadi sebelum terbit matahari. Nah, jadi waktu makruh tahrim itu kan yang pertama habis sholat asar, hampir mendekati tenggelam matahari, hendak maghrib sudah dilakukannya. Itu menurut Abu Hanifah diulang sholatnya, diulang lagi. Yang ketiga, maksud daripada qada'ul bawah itu adalah al-qada'u, yaitu mengqada. Fi'lul wajibi ba'da waqti
waqtihi, mengerjakan fardu wajib, salat fardu atau yang wajib setelah keluar daripada waktunya. Setelah keluar daripada waktunya. Atau terjadinya sholat sesudah daripada waktunya. Apabila keluar daripada waktu, maka hukumnya mengqadha. Nah, sama halnya pada kita, sama halnya kita. Sama halnya kita. Kita misalnya belum sempat sholat qobliyah maghrib belum sempat, karena masuk ke dalam masjid misalnya 1 menit lagi, lalu sholat maghrib, habis itu sholat ba'diyah maghrib. Nah kemudian karena kita kebiasaan sholat qobliyah maghrib, apakah kita melaksanakan qobliyah maghrib itu sesudah sholat maghrib itu hukum qadha'ankah apa tunai? Maka jawaban Imam Syafi'i di dalam mazhab kita adalah hukumnya hukum tunai. Kenapa? Karena kita masih di luar lingkup daripada waktu sholat maghrib. Masih di luar waktu. Tapi apabila sudah azan isya, qobliyah maghrib tadi belum dikerjakan di waktu maghrib, maka itu namanya qadha'an. Sama qobliyah isya sama. Kita ke masjid orang sudah sholat isya. Lalu setelah sholat isya kita sholat ba'diyah isya. Lalu qobliyah isya kapan dikerjakan? Setelah ba'diyah. Niatnya apa? Niatnya niat tunai, tidak boleh niat mengqadha. Kenapa? Karena itu masih di waktu sholat isya. Jangan dikatakan qadha'an itu apabila sudah keluar daripada waktu sholat, bukan keluar pada waktu sholat. Selama masih di dalam lingkup ruang waktu sholat lah, itu hukumnya hukum tunai. Sekalipun terbalik, ba'diyah dulu baru qobliyah. Wa takhiru sholati min ghairi udhri ma'siyatun kabiratun la tazul bil qada'i wahdahu bal bitaubati. Mengakhirkan sholat artinya sampai keluar daripada waktu min ghairi udhrin, tanpa ada uzur, maksiatun kabiratun, itu maksiat yang besar. La tazulu bil qada'i wahdahu, tidak bisa hilang maksiat besar tadi dengan sebab kita mengerjakan mengqadha tadi, bal bitaubati, bahkan dengan cara bertaubat baru bisa. Nah sehingga ulama-ulama tauhid, ini pendapat ulama tauhid adalah bukan pendapat ulama fikih. Mereka istilah yang namanya mengqadha itu tidak ada. Karena yang namanya mengqadha atau membayar hutang, Allah Ta'ala tidak berhajat dengan sholat kita. Tetapinya tetap kerjakan sholat yang tertinggal dahulu, niatnya niat taubat. Itu pendapat mereka. Jadi kita misalnya sholat maghrib dahulu pernah tertinggal, lalu sholat maghrib niatnya jangan niat mengqadha, niat sholat maghrib. Tujuannya apa? Tujuannya aku bertobat. Ini ulama-ulama tauhid. Nah sedangkan kita yang beraliran fikih seperti Syafi'i dan lain sebagainya, kita ketinggalan sholat maghrib, maka kita mengqadhanya tuh niat mengqadha sholat, membayar sholat maghrib. Itu bagi ulama-ulama fikih. Tetap juga dikerjakan, tetap juga. Pendapat ulama tauhid tetap dikerjakan, tapi tujuannya bukan untuk membayar, tapi tujuannya untuk bertobat kepada Allah. Nah jadi silakan kita mau ikut yang fikih, betul juga, karena itu sebagai tobat kita, kesalahan kita. Ulama tauhid tetap mengerjakan dua, yang ketinggalan dahulu, tapi tujuannya aku ini adalah untuk bertobat, bukan mengqadha. Kerjakan berapa yang ketinggalan, tujuannya untuk mengqadha semata, tujuannya untuk bertobat semata.
maksiat itu di sini lah tidak bisa dihilangkan dengan sebab mengqadha semata-mata, bahkan bisa dibuangi bitaubati dengan taubat. Jadi kesimpulan akhirnya apa? Tetap kerjakan, tapi niat mengerjakan ini bukan niat mengqadha, tetapi niat tujuan untuk bertaubat kepada Allah. Itu kalau kita ambil kesimpulan daripada di dalam kitab ini. Wa man ta'akhkhara salata an waqtiha li udhrin masyru'in fala isma 'alaihi wa min al-udhri khawful 'adwi. Barang siapa mengakhirkan salat daripada waktunya karena udzur syariat, fala isma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Wa min al-udhri, di antara udzur artinya penyebab yang dibolehkan, khauful adwi, seperti takut dengan musuh. Seperti contoh daripada hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, kata Abdullah bin Mas'ud, innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin. Sesungguhnya orang-orang musyrik Mekah dahulu, mereka bersibuk-sibuk membuat sibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin, sehingga tertinggal 4 sholat, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu pada waktu apa? Pada waktu Yaumal Handaqi, pada waktu peperangan Handaq. Hatta dhahaba minal laili, sehingga menuju daripada pertengahan malam. Fa'amara Bilalan fa'adzana summa aqama. Kemudian Rasulullah SAW menyuruh Bilal, wahai Bilal, azan. Jadi tengah malam Rasulullah menyuruh Bilal azan, wahai Bilal, azan. Habis azan, summa aqama, kemudian qomat, wahai Bilal. Fasalla juhra, Rasulullah sholat juhur tengah malam. Summa aqama, kemudian qomat lagi Bilal. Fasalla asra, kemudian Rasulullah sholat asar. Summa aqama fasalla al-maghrib, kemudian qomat lagi Bilal sholat maghrib, kemudian qomat lagi sholat isya. Itu yang terjadi di zaman Rasulullah SAW di waktu peperangan Handaq. Nah, inilah pendapat daripada Abu Hanifah tadi, bahwasanya sholat yang seperti ini tetap dikerjakan. Itu alasan mengqadha dari tapi Rasulullah tidak mengajari kalimatnya niat mengqadha. Nah, ini makanya bukan pertentangan antara ulama fikih dengan apa? Dengan ulama tauhid. Kita ambil hikmahnya nih, Pak. Kita ambil hikmahnya. Kenapa ulama-ulama fikih mengatakan qadaan wajib dibayar? Ini pasti ada hikmahnya. Padahal Rasulullah tidak menyuruhkan niat mengqadha. Yang ada di surah Rasulullah, man tadzakara fasolliha. Barang siapa ingat sholat yang tertinggal dahulu, fasolliha, hendaklah dia sholat. Tidak ada Rasulullah mengajarkan kita itu niat mengqadha. Nah, sekarang kenapa ulama-ulama fikih niatnya niat mengqadha? Kita ambil hikmahnya di sini, kenapa harus ada seperti ini? Makanya ulama-ulama tauhid mengatakan tidak boleh niat mengqadha, niat bertaubat. Apa sih tujuannya? Nah, ternyata hikmahnya apa? Dengan adanya hukum daripada ulama-ulama fikih kita harus niat mengqadha, itu sebagai tujuan supaya orang Islam ini sangat perhatian. Kalau apa? Kalau tidak wajib mengqadha, maka orang-orang nanti aja sholatnya aja. Nah, padahal kalau dia berpikir sholat ataupun tidak sholat ya sama juga dikerjakan, mending mengerjakan juga. Jadi ada perhatian dia dengan sholat tadi sehingga tidak meninggalkan. Jadi dengan ada kalimat wajib mengqadha, maka orang-orang Islam lebih perhatian. Oh, ternyata bila tertinggal sholat tetap sholat juga nantinya. Mending mengerjakan sekarang biar secapek-capeknya.
ketimbang aku nanti datang sakaratul maut belum sempat mengerjakan. Ya, itu tujuan ulama-ulama fikih kita kenapa mengatakan harus wajib niat mengqadha. Dikerjakan sekarang bagus, tidak dikerjakan biar nanti dikerjakan juga. Nah, wajib mengqadha. Nah, sedangkan ulama tauhid tetap kerjakan tapi dengan niat bertaubat. Nanti hikmahnya. Idza raqida ahadukum 'anis sholati aw ghafala 'anha. Nah, ini hadisnya lah. Hadisnya. Idza raqida ahadukum 'anis sholati. Apabila tertinggal oleh salah seorang kalian 'anis sholati daripada salat, aw ghafala anha atau dia lupa, astagfirullahaladzim, bisa belum? Ternyata ini sudah subuh. Fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaklah dia melaksanakan salat idza dzakaraha di waktu dia ingat. Tidak ada surat fal yaqdiha hendaklah dia qada. Tidak ada Rasulullah menyuruh seperti itu. Kalau ini yang diperpegangi hadis ini diperpegangi orang awam seperti kita, tidak ada ulama fikih yang menghukumkan niat wajib mengqadha, maka niscaya orang-orang awam ini akan menyepelekan sholat. Hendaklah dia sholat tidak datang korohan di waktu dia ingat. Inilah yang diperpegangi oleh Imam Syafi'i. Nanti ada cara-cara yang berbeda-beda. Imam Hanafi harus bersusun subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Susun. Tidak boleh tumpang tindih, tidak boleh. Ini Imam Hanifah. Kalau Imam Maliki itu harus bersusun dua-dua. Misal kita sholat asar, zuhur asar gabung dua, maghrib isya gabung dua, subuh disendirikan. Itu Imam Maliki. Jadi misalnya kata Imam Maliki, apabila seseorang itu sholat asar tidak, padahal kemarin ketinggalan sholat zuhur asar, di pertengahan sholat astagfirullahaladzim, aku belum sempat mengqadha sholat zuhur kemarin, maka sholatnya itu kata Imam Maliki batal. Kenapa? Lebih dahuluan zuhur ketimbang asar. Sama lagi kita sholat isya di masjid, sholat astagfirullahaladzim, maghrib tadi belum sempat, bisa kecapean tadi istirahat tidur sebentar, maka sholat isyanya itu batal. Wajib yang dikerjakan apa? Sholat maghrib terlebih dahulu baru sholat isya. Walau sekalipun kata Imam Maliki keluar waktu sholat isya, yang penting bersusun. Zuhur asar bersusun, maghrib isya bersusun. Kalau Imam Hanafi bersusun subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, sambung lagi zuhur bersusun. Nah, itu pasti mereka ada dalilnya karena ini murid-murid sahabat Rasulullah. Masing-masing mereka memegangi daripada hadis Rasulullah, tidak bisa kita menyalahkan. Kalau 4 mazhab itu pasti mereka berdasarkan hadis, berdasarkan pendapat para sahabat karena mereka ini murid-murid sahabat Rasulullah. Itu aja kita pegangi, tidak usah banyak komentar. Kenapa caranya begini? Kenapa jangan? Tidak usah. Tidak usah dikomentari mazhab ini, mereka lebih alim daripada kita. Kita ini cuma ikut mencetak daripada ilmu mereka, cetak, habis itu lupa lagi, ya apa? Lalu kita, apalagi saya ini cuma sekadar membacakan kitabnya, kitab gundul yang sudah baca. Esok tanya dia lagi sudah, ini namanya ilmu cetakan. Ya kan? Ada lagi ilmu dedangaran. Bahasa Banjarnya ilmu dadangaran. Sekadar mendengar, aku kalau tidak salah kemarin ya, kata Ustaz, cara mengqadhanya itu harus bersusun. Padahal itu menurut Imam Hanafi. Aku udah begitu. Aku udah menurut Ustazku di sana kemarin itu caranya begini, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak boleh terbalik susunannya. Zuhur asar dulu diqadha baru zuhur, tidak boleh. Aku kata yang sama begini. Nah, itu ilmunya dadangaran. Jadi ada ilmu cetakan, ada ilmu dadangaran. Ilmu dadangaran ini bahaya kan? Bahaya. Masa caranya mengqadha sholat seperti itu? Masa caranya begitu?
di YouTube sudah dipasang nih, yang ingin mengulang-ulang kembali pengajian di masjidnya. Itu nanti lah kita selesaikan dulu. La kifarata laha illa dzalika. Man nasiya sholatan, barang siapa kata Rasulullah lupa daripada satu sholat, fal yusalliha, hendaklah dia langsung sholat. Idza dzakaraha, apabila dia ingat pada ketika itu. Nah, oleh karena demikian, waktu makruhkah? Waktunya tenang, hampir hendak maghrib dah, ingat zuhur ketinggalan, langsung dikerjakan tidak apa-apa. Tetapi kalau Abu Hanifah tadi apa? Tidak boleh. Itu kan tu'adu tadi pembahasannya. Wajib diulang kembali karena waktunya itu tidak bagus. Waktu makruh tahrim mengerjakan sholat itu tidak bagus. Wajib diulang kata beliau. Tetapi kalau kita paham hadis di sini, idza tadzakaraha, hendaklah dia sholat kata Rasulullah, idza tadzakaraha, di waktu dia ingat. Kapan enggak? Jelas. Nah, la kifarata laha illa dzalika. Maka tidak ada kifarat, artinya tidak ada bayar fidyah, bayar apa-apa, illa dzalika, kecuali kifaratnya itu langsung mengerjakan. Itu aja kifaratnya. Kemudian Imam Hanafi adalah inna sholat tasqutu an majnunin wal mu'alai idza istaqara junun wal aqmamu aksara min khamsin shalawatin. Sesungguhnya sholat itu tidak wajib dia qada alal majnuni, daripada orang gila, wal mughma alaihi, orang yang epilepsi atau orang yang minum obat lalu mabuk. Minum obat misalnya adalah padahal dia minum obat sakit kepala misalnya, lalu pusing, pusing tidak sadar diri. Apabila berlalu melewati 5 waktu, maka tidak wajib dia mengqadha. Misalnya bangun tidur, bangun sholat subuh adalah waktu azan subuh misalnya lah, sakit kepala minum obat. Pasangan dia minum obat apakah 2 biji, pusing kepala. Sampai ke zuhur masih pusing juga kepala bagian pusing. Sampai ke maghrib, sampai ke isya, berarti 5 waktu sudah ditinggalkan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Lo ketiduran lagi. Nah, maka sholat yang tertinggal 5 waktu itu tidak wajib dipotong. Karena berarti orang ini mabuknya ini mabuk berat. Tapi asalkan jangan mabuk sengaja, ya lah. Bukan mabuk sengaja, artinya memang orang itu pusing. Amma idza istamarra aqalla min dzalika, adapun apabila berkekalan, artinya masih berketerusan pusingnya, sakit pusingnya, mabuknya tadi kurang daripada 5 waktu, maka wajib diqadha. Kita misalnya tidak tahan berkapal masuk kapal mau ke Jawa, soalnya mabuk darat, mabuk laut. Mabuk laut dihitung berapa kali sholat tidak bisa karena mabuk tadi. Bila masih 4 waktu yang masih dalam keadaan mabuk tadi, wajib diqadha. Ambil lewat daripada 5 waktu, tidak wajib diqadha. Itu Imam Abu Hanifah. Jadi kalau orang gilanya itu biasanya 2 hari lah, maka tidak wajib diqadha. Bila gilanya sebentar aja, setengah hari, kambuh-kambuhan kan kita, kambuh-kambuh, tidak wajib diqadha. Amal murtadu fala yuqda fatahu zaman riddah. Adapun orang yang murtad, orang yang keluar daripada Islam karena dikasih iming-iming, kamu maukah ke gereja? Ikut nyanyi-nyanyian di gereja kami. Yang mau ikut sudah, nanti aku kasih dulu segini. Ikut nyanyi-nyanyi di sana, murtad sudah.
Bila sudah murtad demikian, kata Abu Hanifah, orang tidak wajib mengqadha di saat dia murtad tadi. Kenapa? Karena dia seperti orang kafiril asli. Orang murtad itu kata Abu Hanifah seperti orang kafir yang asli pula. Artinya dia bukan orang Islam. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, orang itu tetap wajib. Kenapa? Karena di hatinya masih ada keyakinan sholat itu masih wajib. Di alasan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, bahwasanya orang yang murtad, yang keluar daripada Islam, kenapa wajib tetap mengqadha sholatnya? Dikarenakan iktikad mereka masih ada. Artinya hati mereka ini masih berkeyakinan dengan Islam, bahwasanya sholat 5 waktu itu masih wajib. Sekalipun mereka tidak mengerjakan. Ini murtad misalnya 5 hari, nah, ikut-ikutan yang ke gereja macam-macam lah. Sok ke sini ikut penyanyi, baca juga kitab Injil, baca juga kitab Injil. Baca. Bisa murtad. Nah, 5 hari misalnya, Imam Syafi'i tetap wajib diqadha sholatnya selama 5 hari tadi. Tetapi menurut Abu Hanifah tidak usah diqadha. Orang itu kafir asli. Wal Maliki, Imam Malik, la yajibul qadha fi hadil junun wal ikma wal kufri wal haidi wal nifasi wa fikiratul hurai. Tidak wajib mengqadha pada waktu orang itu gila atau orang itu ikma. Ikma itu mabuk dan laut lah. Wal kufri orang kafir, wal haidi wal nifasi orang haid orang nifas, wa faqidul tuhuraini orang yang tidak ada memiliki 2 alat pensuci. Air tidak ada, debu tidak ada untuk bertayamum, maka orang itu tidak wajib mengqadha. Kalau menurut Syafi'i tetap wajib qadha. Orang yang tidak memiliki 2 alat pensuci, air untuk berwudu atau debu untuk bertayamum. Adapun Imam Syafi'i idza aslama, apabila orang murtad itu sudah masuk, kembali lagi masuk Islam, maka kewajibannya mengqadha sholat. Imam Hambali ini ada 2 pendapat. Yang pertama mengikuti Abu Hanifah. Imam Hambali adalah 2 riwayat. Yang pertama mengikuti Abu Hanifah, bahwasanya tidak wajib diqadha. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal yang kedua wajib diqadha seperti Imam Syafi'i kata beliau. Jadi pendapat. Kita habiskan malam ini adalah masalah mengqadha ini. Wa tuqda sholatu inda sifati sabiqatil lati fatat 'alaiha hadrun aw safaran. Kita Imam Hanafi dulu lah. Diqadha sholat itu tergantung sifat daripada sholatnya. Jikalau yang tertinggal itu di waktu hadir ataupun pada waktu musafir. Contoh kata Imam Hanafi, apabila waktu hadir atau artinya waktu mukim bermukim di rumah ketinggalan, maka mengqadhanya seperti itu pula. Apabila kita musafir, maka yang diqadha itu seperti orang musafir. Orang musafir kan zuhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, isya jadi 2 rakaat. Apabila ketinggalan di waktu musafir, maka yang diqadha itu pada waktu musafir pula. Aku kemarin tuh perjalanan tidak sempat sholat karena celana semua, baju semua itu kena najis, tidak sempat. Nah, berarti mengqadhanya 2 rakaat. Kalau kita Imam Syafi'i, waktu musafir tidak musafir ketinggalan, tetap melaksanakannya secara tunai 4 rakaat tetap. Ini Imam Hanafi caranya kan. Ini siapa tahu ada yang menemui seperti ini, jangan disalahkan ya. Jadi kalau ada pendapat yang seperti ini, maka jangan disalahkan. Berarti ini mazhab daripada Imam Abu Hanifah, tergantung daripada yang ketinggalan tadi, sifat yang ketinggalan tadi.
Bila di waktu mukim berarti harus 4 rakaat kita, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat. Ketinggalan di waktu hadir atau di waktu mukim maka wajib seperti itu pula. Ketinggalan di waktu musafir sholatnya tadi berarti harus dua zuhur jadi 2 rakaat di kodok sekalipun kita berada di rumah. Kodoknya tadi kapan sholat itu ketinggalan? Kapan? Bila waktu musafir berarti 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Kalau musafirnya, kalau ketinggalan sholatnya pada waktu musafir. Apabila ketinggalannya di waktu di dalam rumah atau di waktu dia tidak musafir, maka kodok seperti itu pula. Betul. Yang kedua, bagaimana cara membaca? Cara bacaannya. Bila ketinggalan maghrib, apakah harus bernyaring? Mengkodoknya nanti, apakah pulang kan? Ingkana di sholatu siran yasirro, wa kana jahran jaharan, ingkana imaman. Apabila sholat itu yang ketinggalan itu adalah sholat yang tidak nyaring, sholat zuhur, sholat asar ketinggalan, lalu kita mengkodoknya tengah malam, jangan nyaring. Tergantung sifat sholat tadi. Kapanpun kita mengkodok, apabila sholat itu sholat yang tidak nyaring, maka tidak nyaring pula sekalipun waktunya waktu bernyaring. Nah, ini wajibah. Wa in kana jaharan, apabila waktu menyaring maka wajib pula mengkodoknya itu waktu menyaring, sekalipun waktunya itu adalah waktu tidak bernyaring. Kita ketinggalan maghrib, isya adalah kita kerjakan mengkodok maghrib dengan isya tadi di waktu siang, maka wajib pula mengkodoknya itu dengan menyaring. Karena maghrib dengan isya menyaring, subuh menyaring, sekalipun mengerjakannya di waktu Abu Hanifah. Imam Maliki lagi, kal Hanafi seperti Imam Hanafi pula. Jadi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i dan Imam Maliki ini sama pendapat beliau ini, dua orang ini. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, inilah yunzaru limakanil qodoi wa waqtul qodoi. Kalau Imam Hanafi tadi dengan Imam Maliki dipandang sifat sholatnya. Pandang sifat sholatnya, anak mengkodok itu pandang sifat sholatnya. Bila sifatnya pelan, bila nyaring. Satu. Yang kedua, apabila sifat sholat tadi itu tertinggalnya di waktu musafir, maka mengerjakannya seperti waktu musafir. Apabila ketinggalannya itu di waktu tidak musafir, tapi kita mengkodoknya di waktu musafir, maka mengerjakannya seperti tidak musafir. Tergantung sifat sholat tadi. Mengkodoknya itu tergantung sifat sholatnya. Nah, ada pun Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang pertama pandang dahulu tempat mengkodoknya dengan waktu mengkodok, bukan mengenang sifat sholatnya, tidak mengenang sifat sholatnya. Fayudul musafir sholata. Nah, ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka mengkodoklah orang yang musafir as-sholata rubaiyata, sholat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya. Rakaataini 2, jadi 2 rakaat. Sawa'un, sekalipun sama adalah yang ketinggalannya dia itu pada waktu musafir atau pada waktu tidak musafir. Mengkodoklah orang yang di waktu musafir. Mungkin di keadaan kita, misal kan pegawai semua ini kan mulai Senin sampai Jumat tidak libur, liburnya misalnya Sabtu sama Minggu. Kalau ingin mengkodok sholat, misalnya mengkodok sholat
Senin sampai Jumat itu mustahil karena masih sibuk di kantor, malamnya kecapean, ketiduran, dan sempat mengkodok. Kalau kesempatan, hari Sabtu aku musafir aja sudah, mau ke Banjarmasin atau mau ke Tenggarong atau mau kemana kan? Nah, nanti pada waktu musafir itulah kesempatan aku waktu santai untuk mengkodok sholat-sholatku. Caranya bagaimana? Fayuqdi, maka mengkodoklah orang yang musafir. Lah, as-sholat ar-rubaiyata, sholat-sholat yang 4 rakaat yang ketinggalan dia di waktu tidak musafir. Nah, rakaat ini menjadi 2 rakaat. Berarti ini kebalikan daripada kebalikan daripada Abu Hanifah dengan Imam Malik. Ya kan? Saya ulang. Ini kalau pelan-pelan. Kita musafir hari Sabtu sama Minggu. Nah, itu kan waktu musafir itu kan waktu santai, tidak kerja. Nanti bila singgah atau mampir ke tempat-tempat sholat, masjid atau sholat, bisa kita santai-santai di sana. Kalau keingatan, astagfirullahaladzim, waktu di kantor kemarin karena sibuk rapat, ketinggalan sholat zuhur. Sudah sholat zuhur. Nah, maka dia mengqadha sholat zuhur yang ketinggalan di waktu di kantor tadi itu, mengerjakan di waktu musafir itu jadi 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Kenapa? Karena dia itu waktu musafir. Sawa'un kana, sama adalah yang ketinggalan tadi itu dia di waktu dia bermukim, artinya tidak merasa musafir, atau pada waktu dia musafir. Kebalikan lagi Imam Hanafi dan Imam Maliki, apabila kebalikannya ketinggalan di waktu musafir, kita mengerjakan di rumah, maka dikerjakan 2 rakaat. Kenapa? Karena ketinggalannya di waktu musafir. Lah, jangan terbalik lah. Apabila seseorang ketinggalan sholat, ketinggalan sholat di waktu perjalanan jauh karena bajunya bernajis, jalannya bernajis, lalu tidak sholat sepanjang, lalu mengqadhanya di rumah. Mengqadhanya di rumah ini bagaimana qadhaannya? Mengqadhanya itu adalah mengqadha pada waktu sholat musafir. Sholat musafir bagaimana? 2 rakaat. Misal lagi kita musafir, lalu hendak mengqadha sholat yang di waktu kita di kantor. Apakah pada waktu musafir itu kita mengqadha sholat yang ketinggalan kemarin itu, apakah harus 2 rakaat? Tidak. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, tergantung sifat sholat. Kapan kita ada ketinggalannya di waktu tidak musafir, berarti 4 rakaat sekalipun kita musafir. Jelas? Ini Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i caranya terbalik. Bila kita musafir, kan disunah apa? Diberikan hadiah oleh Allah apapun sholat pada waktu diberi rukhsah itu kemudahan jadi 2 rakaat. Allah ketinggalan kemarin sholat zuhur sama asar. Pada waktu kita musafir, sholat zuhur sama asar itu dijadikan 2 rakaat. Kenapa? Karena kita itu musafir. Beda lagi, kita berada di rumah, ketinggalan pada waktu musafir, maka wajib apa? Wajib kita mengerjakannya 4 rakaat. Kenapa? Karena kita berada tidak musafir. Bila sudah nanti insyaallah minggu yang datang kita bicarakan bagaimana Abu Hanifah ini menyusun sholatnya, sholat subuh 2 rakaat bisa. Imam Maliki bagaimana, Imam Syafi'i bagaimana, Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta minna. Anta muqaddimu wa anta mu'akhiru la ilaha illa anta fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah